Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hoax versus realitas. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 18 ayat 6 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 13 dan 14. Perkembangan era digital masa kini memungkinkan para netizen, netter, atau pengguna internet mendapat beragam informasi dari berbagai situs berita maupun sosial media. Memang menggunakan media internet sangat menguntungkan, sebab kita dapat mengirim dan mengakses berita dari mana saja. Tetapi terkadang berita yang dibagikan para netter ternyata bukan berdasarkan realitas atau berisi informasi yang tidak benar. Berita yang tidak benar itu disebut hoax. Kata hoax definisinya ialah sebuah pemberitaan palsu yang dibuat si pembuat informasi sebagai upaya menipu atau mengakali pembaca agar mempercayai informasi tersebut. Sebagai contoh, seseorang menulis di media sosial bahwa di suatu wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya terkena banjir, dan banyak orang yang mempercayai berita tersebut. Namun realitasnya tempat itu ternyata tidak terkena banjir. Ada juga yang menyebarkan informasi hoax mengenai makanan yang dipicu persaingan ketat, dan banyak contoh hoax lainnya. Informasi bersifat hoax ditujukan agar pembaca atau pendengar mempercayainya, bahkan membagikan kepada orang lain. Tentu bisa melalui email atau media sosial lainnya. Parahnya, banyak orang menanggapi informasi hoax tersebut sebagai berita benar. Sepintas memang kelihatannya berita hoax itu tidaklah masalah, tergantung kepada masing-masing orang yang mau percaya atau tidak. Tetapi terbukti bahwa banyak orang lebih percaya dengan informasi yang tidak benar itu, walau bersifat tahyul sekalipun. Bahkan mereka pun ikut menyebarkannya. Padahal dengan membuat atau membagikan berita hoax sebenarnya telah menyesatkan orang lain. Juga bisa terjerat kasus hukum karena dituntut oleh seseorang, perusahaan, instansi terkait, dan lain sebagainya. Sebab berita tidak benar yang disebarkan itu sudah merugikan mereka. Seharusnya suatu berita yang kita terima perlu dikaji dengan teliti, seperti mencari sumber berita tersebut dan temukan realitasnya. Jika tidak, janganlah kita ikut menyebarkannya. Jangan mudah percaya dengan sebuah berita yang tidak jelas sumbernya. Hoax dan realitas tentu bertentangan. Jika diibaratkan seperti terang dan gelap, dapatkah terang dan gelap itu bersatu? Maka kita perlu berhati-hati, teliti, dan menyaring semua informasi apapun yang kita terima. Alkitab jelas mengajarkan kepada kita untuk tampil sebagai orang yang jujur dan berintegritas. Salah satunya dengan tidak menyebarkan berita hoax. Jadi, jika menerima suatu informasi,
Selidikilah dahulu apakah itu suatu hal yang nyata atau tidak. Berita hoax juga dapat melemahkan iman Kristen, bahkan bisa membuat orang Kristen berpaling dari imannya. Apakah kita akan membiarkan mereka terhilang? Karena itu, jika kita mengetahui suatu berita hoax yang menyudutkan iman Kristen, kita berkewajiban memberikan klarifikasi berdasarkan kebenaran Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarku untuk dapat membedakan informasi yang benar atau tidak. Mampukan aku untuk mengajarkan kebenaran-Mu kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.